apa motivasi terbesar Miss Mary sehingga bisa mau menjadi motivator Waduh, buat seluruh bangsa Indonesia tentunya ya, karena ternyata cabangnya sudah ada di mana-mana. amin. Latah nih, amin terus ya. Puji Tuhan sekarang udah 20 cabang ya. Iya. Apa motivasi terbesar saya sehingga saya menjadi seperti sekarang? Oke. Saya selalu percaya bahwa motif terbesar orang itu bukan hanya yang dari luar, ya kan? Tapi inti dari kata motivasi itu ya adalah motif. Jadi yang bisa termotivasi, membuat motivasi saya itu bukan hanya kayak wah lagi semangat dan seterusnya, tapi balik lagi ke apa sih motifnya. Setiap hari bangun pagi tuh ngerjain ini buat apa gitu kan, capek-capek buat apa gitu kan, kurang tidur buat apa. Dan setiap masa itu berbeda, Gurustini. Jadi kalau zaman dulu motif saya sederhana, saya pengen bisa kebebasan finansial, bayar hutang gitu kan, pengen ngerasain lah jadi orang sukses gitu. Tapi kan ketika semua itu tercapai, harus ada hal lain, karena kalau enggak ya enggak akan membuat kita bergerak. Dan akhirnya saya sadar motif itu must be bigger than ourselves. Karena kalau itu tentang kita, kadang-kadang saya akan udahlah nggak perlu hidup seenak ini kok, ini aja udah oke. Dan akhirnya kita nggak bergerak. Udahlah saya nggak perlu keluar negeri, ini juga oke. Akhirnya nggak bergerak. Tapi when it's bigger than ourselves, nah biasanya itu yang lebih sering menggerakkan. Kalau pada saat itu yang menggerakkan saya adalah karena saya pengen membahagiakan orang tua. Ketika semua hutang sudah tercukupi, akhirnya memotivasi saya adalah ya saya ingin menjadi contoh dan teladan buat anak-anak saya juga gitu. Ketika hidup mereka nyaman, at least saya pengen apapun yang saya masih kerjakan hari ini itu kan teladan untuk mereka. Kalau saya diem-diem aja menikmati hidup, ya mereka nanti nggak akan punya fighting spirit. Mereka juga oh ya udah hidup itu ya nyaman kayak gini gitu, enak dan seterusnya. Nah, tapi terlebih dari itu, ya menurut saya pada akhirnya motif yang terbesar buat saya adalah ya ketika saya bisa mempertanggungjawabkan hidup saya gitu kepada Yang Maha Kuasa. Karena saya selalu diingatkan bahwa nafas kita itu gak gratis. Mungkin orang berpikir gratis kok, buktinya nggak bayar. Ya sekarang di dunia kita nggak bayar, tapi kan sebenarnya semua harus kita pertanggungjawabkan ketika kita kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu. Saya udah kasih kamu nafas nih kehidupan selama bertahun-tahun ini, terus apa yang udah kamu lakukan gitu kan? Jadi itu sih seringkali kalau bukan hanya diri sendiri, orang tua, anak, ya kadang-kadang kalau lagi capek banget, ya udah kerjain aja buat Tuhan gitu. Ini menjadi bagian dari keputusan hidup saya dan tanggung jawab saya. Intinya cuma 3, saya harus bisa hidup bahagia, bertumbuh dan berguna. Itu sih intinya. Dan biasanya itu yang selalu menyemangati saya sampai hari ini. Iya. Luar biasa, keren, inspiring ini. Thank you. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Semoga bisa terus termotivasi juga ya. Amin. Gitu. Oke. Sip. Aku boleh nanya juga? Oh, okay. Ada juga boleh. Ada waktunya nggak? Ada. Oke. Mungkin lebih ke journey-nya Miss Berry ya. Aku dulu tuh, I remember I watch your movie. Oh, I watch your movie ya. Terus toleransi kan one of the biggest topic di keluarga kita sama di komunitas kita lah, toleransi ya. Lebih ke arah ini sih sebenarnya Miss, kayak what can we do sebagai majority biar nggak cuman bare minimum aja sebenarnya sih. Karena kalau oke lah toleransi, let's say it's bare minimum, tapi like what is more than that, biar kayak ya lebih enak aja hidup berdampingan bangsa negara itu apa. I always talk about ini, topik ini aku sering ngomongin ke teman-teman aku yang macam-macam background. Tapi kayak penasaran aja karena I watch your movie, aku interested banget sama perspektifnya Miss Mary itu gimana. Thank you. Sesungguhnya buat aku pribadi, mungkin kayak di beberapa kalangan gitu kan, merasa tidak dibedakan itu aja sudah sangat membantu ya. Karena sesungguhnya nih kayak misalnya kayak sekarang ketika kita ngobrol, kita sama-sama nggak merasa bahwa race kamu apa, agama kamu apa, ya enggak, normal-normal aja gitu. Hanya saja sometimes kadang-kadang mungkin ada beberapa kelompok yang sengaja menggunakan hal-hal atau isu-isu seperti itu yang akhirnya ini kan berbeda, ini kan seperti ini, akhirnya jadi malah mengkotak-kotakan gitu. Jadi menurut saya sih yang paling penting adalah, saya selalu bilang yang saya harapkan itu adalah Indonesia yang aman dan damai. Karena ketika kita merasa aman dan kita merasa tenang gitu dan merasa damai, ada banyak hal yang
produktif yang bisa kita lakukan. Dan saya bersyukur kayak sekarang ada banyak hal yang sudah dilakukan di Indonesia pun yang juga sangat toleransi ya. Maksudnya Imlek sekarang bisa dirayakan. Terus rumah ibadah pun juga sekarang bahkan bisa berdampingan pun juga kita bisa saling bertoleransi satu sama lain, merayakan juga saling mengucapkan gitu. Jadi menurut saya sih kalau so far dari apa yang saya rasakan, ya saya bersyukur saya nggak merasakan ada perbedaan itu karena mungkin dari saya dan dari tempat saya dididik kita memang nggak dibedakan dan saya juga nggak merasakan perbedaan itu ya, dan semoga itu bisa bukan hanya di beberapa kalangan atau beberapa tempat saja, tapi saya berharap itu juga bisa selalu di seluruh karena seringkali maksudnya keistimewaan dari Indonesia adalah 270 juta penduduknya dan berbagai pulau dan berbagai ragamnya. Tapi seringkali itu juga bisa menjadi tantangan karena apa yang dirasakan di kota berbeda dengan apa yang dirasakan di daerah. Apa yang dibicarakan dan dilakukan di sini berbeda dengan apa yang di grassroots-nya gitu. Ya, jadi ya sehingga kalau kesetaraan itu bisa merata, menurut saya toleransi itu juga bisa disetarakan di semua tempat gitu, bukan hanya di tempat-tempat tertentu aja. Itu sih mungkin yang bisa saya rasakan ya. Ya, gitu. Berat ya pertanyaannya ya. Filmnya. Iya. Tapi thank you for asking. Sama-sama. Oke. Thank you. Sukses selalu buat semuanya. Jaga kesehatan. Terima kasih. Kita sudah diundang ya. Sama-sama. Salam buat Gus Imin dan sampai ketemu. Salam buat keluarga Miss Mary juga. Yes. Thank you. Tuhan berkati. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.